Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita belajar untuk membahas buku SPM Plus ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak, mari ya, pada video kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membahas beberapa soal untuk prediksi ujian sekolah ya pada buku SPM karangan Joko Sugiarto. Nah, jadi semoga video ini dan video-video yang berikutnya bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Mari untuk kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak membahas materi tentang IPA pada latihan paket soal 1 ya. Nah, mari langsung saja kita baca untuk soal nomor 1. Perhatikan kedua gambar berikut persamaan daur hidup kedua makhluk hidup pada gambar ya, dan tentunya pada fase 1 dan fase 2 itu mengalami fase telur anak-anak ya, di poin ini ya. Nah, fase telur. Nah, maka jawabannya ini adalah A untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 2, cara berkembang biak tumbuhan secara berurutan. Nah, ini ada pohon kelapa dan ini ada bambu ya. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama untuk kelapa ini biji dan bambu adalah tunas. Maka jawabannya biji dan tunas. Nomor 2 jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 3, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ya. Nah, bisa kita lihat untuk ovipar ini adalah jenis hewan yang melahirkan ya. Ini bisa kita lihat yang pertama ovipar kok melahirkan bertelur ya, maaf ya, salah Pak Guru, salah ya. Yang bertelur tentunya ayam dan angsa ya. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Nomor 3 jawabannya adalah B. Nomor 4, berikut ini yang merupakan kelemahan perkembangbiakan vegetatif buatan ya, yang dilakukan secara cangkok ya. Tentunya cangkok ini bisa dilihat untuk keunggulannya, ini tumbuhannya itu mesti jadinya baik ya, dan sama persis dengan induknya, kemudian akan lebih cepat berbuah. Nah, untuk kelemahannya ini adalah perakarannya kurang kuat anak-anak ya, jadi gampang rubuh tanamannya. Jadi kalau kita lihat kunci jawabannya, maka jawabannya nomor 4 adalah D. Nomor berikutnya pada nomor 5, tumbuhan lidah buaya merupakan tumbuhan yang biasa hidup di daerah kering. Sebagai tumbuhan yang hidup di daerah kering, tumbuhan lidah buaya melakukan adaptasi dengan menyimpan cadangan air. Nah, berikut ini merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan lidah buaya pada lingkungan air. Nah, salah satunya adalah memiliki daun yang tebal ya. Nah, ini bisa kita lihat nomor 5 ini, maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 6, persamaan cara penyesuaian diri tumbuhan berikut ya. Ini ada lidah buaya juga ya. Oke, cara pertumbuhannya bisa kita lihat yang pertama ini memiliki akarnya serabut ya anak-anak ya. Jadi akarnya tidak tunggang ya, jadi akarnya serabut. Nah, ketika kalau kita lihat untuk jawabannya, maka nomor 6 ini jawabannya adalah C. Nomor 7, kelelawar memiliki sayap. Jika diamati lebih teliti, pada sayap terdapat bagian yang mirip dengan cakar ya. Nah, ini pada bagian ini ya. Nah, bagian tersebut sebenarnya, nah, kita lanjutkan untuk tahap berikutnya ya, sebenarnya merupakan ibu jari dari kelelawar yang berfungsi untuk jadi fungsi dari ibu jari sebenarnya anak-anak ya, untuk bergelantungan ya di bebatuan atau di pohon atau di tempat yang digunakan untuk tinggal ya. Jadi nomor 7 ini bisa kita lihat untuk jawabannya adalah D. Kemudian nomor 8,
alat gerak hewan yang ditunjukkan pada gambar ya. Nah, alat gerak hewan pada gambar ini, maka ini bergerak termasuk cacing ya, ular, cacing, sejenisnya bergerak dengan cara menggunakan otot perut. Nah, nomor 8 jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 9. Fungsi rangka yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ya, ini ya, di dalamnya ada paru-paru, jantung dan lain sebagainya ya. Nah, maka ini fungsinya ya untuk nomor 9 ini adalah melindungi paru-paru ya. Jadi jawabannya nomor 9 adalah C. Nomor berikutnya nomor 10. Proses pernafasan yang terjadi pada organ pernafasan tersebut ya yang ditunjuk ya. Nah, nomor 10 ini sebenarnya fungsinya ya, ini adalah tempat pertukaran udara ya, oksigen dan karbon dioksida. Nah, maka jika kita lihat untuk jawabannya nomor 10, ini jawabannya adalah C. Nomor berikutnya nomor 11. Adanya kegiatan pembangunan dan industri menyebabkan peningkatan polusi udara. Polusi udara tentunya mengganggu kesehatan, khususnya kesehatan organ pernafasan. Nah, berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari polusi udara ya. Jadi caranya untuk mencegah. Nah, tentunya banyak hal ya, selain kita mengurangi polusi udara, kita perlu menggunakan masker ya. Jadi nomor 11 jawabannya adalah A, menggunakan masker saat berada di tempat umum ya. Nomor 12. Nah, fungsi pada bagian yang ditunjukkan ya, ini pada bagian ini ya. Fungsinya untuk bagian tersebut adalah ini empedu ya. Ya, jadi fungsinya untuk menghasilkan cairan ya, yang digunakan nanti memiliki fungsi pada bagian pencernaan ya, khususnya untuk lemak. Nah, jadi untuk nomor 12 ini kita lihat untuk pilihan gandanya, maka jawabannya adalah B ya, menghasilkan cairan empedu ya. Nomor 13. Nama bagian yang ditunjukkan oleh tanda berikut ya. Ini oke, nomor 13. Nah, ini sebenarnya bagian dari bilik kanan ya. Ini tugasnya sebenarnya untuk memompa darah ya, yang berisi udara karbon dioksida yang menuju ke paru-paru ya. Nah, ini fungsinya ini adalah bilik kanan ya. Jadi kita cari untuk pilihan gandanya yang bilik kanan ada B dan ada D. Nah, yang berfungsi untuk memompa karbon dioksida adalah B ya. Maka nomor 13 jawabannya adalah B. Nomor berikutnya nomor 14. Ciri-ciri masa pubertas berikutnya, ciri-ciri fisik pada perempuan. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk ciri-ciri fisiknya, tumbuh jagung tidak, berarti kalau ada nomor 1 berarti tidak ya. Berarti nomor A dan B adalah salah. Nah, kemudian dada mulai membesar, oke, betul, 2 ya. Kemudian pinggul betul. 4 tumbuh kumis janggut, berarti yang pakai nomor 4 salah. Maka jawabannya nomor 14 adalah C. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya, ciri-ciri pubertas. Ya, ada kumis, kemudian menstruasi dan cara menjaga kesehatannya ya. Nah, untuk pertanyaannya, pasangan yang tepat dari ciri-ciri pubertas ya. Pasangan yang tepat, maka kita perlu membaca dari awal anak-anak ya. Yang pertama, kumis dan janggut mulai tumbuh. Nah, ini maka cara menjaga kesehatannya dengan cara mencukur kumis. Nah, ini benar ya. Berarti nomor 15 langsung ketemu jawabannya adalah 1 ya. Nah, kemudian 1 dan oke, ini tidak. Nah, ini betul ya. Jadi untuk menstruasi ini mengganti pembalut secara berkala. Nah, maka jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Maka nomor 15 jawabannya adalah A. Nomor 16. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan bahwa gaya dapat, ya ini ya, orang membuat tembikar ya, dapat mengubah bentuk benda. Nah, maka jawabannya nomor 16 adalah A. Nomor 17. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor ya. Energi alternatif ya pada nomor 17 tentunya adalah cahaya matahari, angin dan air terjun. Maka jawabannya adalah 2, 4 dan 5. Maka jawabannya nomor 17 adalah C.
Berikutnya nomor 18. Nah, perhatikan gambar berikut ya, nomor 18. Perubahan energi yang terjadi ya pada gambar di samping ya. Ini adalah blender. Ya, maka untuk perubahannya adalah listrik menjadi gerak. Nah, maka nomor 18 jawabannya adalah C ya, listrik menjadi gerak. Sekarang nomor 19. Percobaan tersebut ya menunjukkan bahwa bunyi memiliki sifat. Nah, itu bunyi dapat memantul ya. Maka jawabannya adalah C ya, bunyi dapat dipantulkan. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya ini ya. Oke, nomor 20. Oke. Nah, kita coba lihat percobaan gambar. Nah, ini ya, ada gambar uap air yang dilarutkan, kemudian ada uap air juga yang didinginkan. Nah, ini kesimpulannya untuk nomor 20 ini, titik-titik air ya terbentuk sebenarnya karena ada perubahan wujud ya. Nah, perubahan wujud ini dari gas menjadi cair ya anak-anak ya. Nah, jika kita lihat dari kunci jawabannya, dari pilihan gandanya ya, maaf ya, dari pilihan ganda, maka untuk nomor 20 ini jawabannya adalah B. Nah, kemudian berikutnya nomor 21. Proses ya perpindahan panas radiasi ditunjukkan oleh nomor ya. Kita coba dari 1 ya. Balon udara bergerak naik ke udara, tentunya tidak. Asap cerobong pabrik membumbung tinggi ke atas, juga tidak. Ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari, betul ya, nomor 3 betul. Kemudian penggaris besi terasa panas saat ujungnya dipanaskan, tidak ya. Kemudian badan itu terasa hangat saat berada dekat api unggun ya. Paman menghangatkan telur-telur ayam di bawah sinar lampu ya. Berarti jawabannya adalah 3, 4 dan ini ya. Jadi jawabannya 356 ya, maaf 356 ya. 356, 3, 5 dan 6. Jadi jawabannya adalah C, nomor 21. Nomor 22. Simpulan dari percobaan ya, ini jika kedua kutub dihubungkan ya. Jadi jika kedua kutub ini didekatkan maka dia akan tolak menolak. Nah, maka nomor 22 ini jawabannya adalah C ya. Jika kedua kutub didekatkan maka akan terjadi tolak menolak. Nomor 23. Fungsi peralatan listrik ditunjukkan ya. Ini fungsi baterai ya. Fungsi baterai. Jadi ini menghasilkan energi listrik ya. Ini bersifat kimia. Maka nomor 23 jawabannya adalah A. Oke, nomor 24. Sumber energi yang dimanfaatkan oleh alat pada gambar. Nah, ini dikenal dengan sonar ya. Maka hubungannya dengan cahaya matahari. Maka ini tenaga surya ya, dari panas matahari. Nomor 24 adalah B. Oke, nomor 25. Berikut ini yang merupakan cara menghemat listrik. Ya, cara menghemat listrik bisa ditunjukkan dengan cara, nah kita baca satu persatu ya. Menggunakan lampu berdaya tinggi salah, menyalakan lampu pendingin di ruangan sepanjang hari salah, membiarkan peralatan elektronik dalam keadaan standby salah, memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan pada siang hari. Nah, ini betul. Nah, jadi nomor 25 jawabannya adalah D. Nah, demikian anak ya untuk pembahasan prediksi ujian ya untuk mata pelajaran IPA nomor 1 hingga nomor 25. Nah, untuk nomor 26 hingga nomor 40 akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Ya, demikian dari Pak Guru. Terima kasih Pak Guru akhiri. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.